Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menyimak. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak atau efektivitas menyimak ya. Jadi Anda setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, saya berharap Anda mampu untuk mengetahui, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak ataupun faktor yang mempengaruhi efektivitas menyimak. Saudara, saya sangat berharap juga dengan Anda mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun efektivitas menyimak, Anda mampu menyimak dengan baik ya, sehingga kendala menyimak Anda bisa teratasi. Saudara, saya yakin faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak seseorang itu pasti banyak ya, tetapi kalau kita golongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor intern, faktor dari penyimak itu sendiri, kemudian yang kedua faktor intern, yaitu faktor dari orang lain di luar si penyimak ya, ataupun faktor luar ya, bukan hanya orang saja, tetapi bisa jadi hal-hal yang ada di luar kita bisa mengganggu menyimak kita, bisa memberikan ya semacam dorongan juga kepada keberhasilan menyimak kita ya. Oleh sebab itu sebetulnya ya menyimak ini memang harus dilakukan secara ya fokus dan juga konsentrasi seperti yang saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa menyimak ini tujuannya untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pesan yang kita butuhkan ya dari si pembicara ataupun dari ya bunyi yang bisa menghasilkan informasi seperti tape recorder, televisi dan lain sebagainya ya, yang bisa mendatangkan bunyi bahasa yang bermakna. Jadi pada dasarnya menyimak itu adalah proses menerima pesan, menerima informasi yang kita dengar, yang kita simak begitu, dan kita simpan di dalam memori kita sehingga nanti ketika kita ingin membutuhkannya kita bisa menggunakannya, yang dinamakan skemata ya. Skemata itu pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki sehingga hasil simaan kita itu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya untuk kepentingan berbicara. Kita dari hasil menyimak kita bisa menyampaikannya dalam bentuk lisan kepada orang lain, begitu juga untuk menulis. Saudara, jadi hasil menyimak ini bisa kita gunakan juga untuk menyampaikan pesan ataupun informasi kepada orang lain melalui bahasa tulis. Jadi hasil simaan kita itu pada dasarnya bisa kita sampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Baik, saudara, saya akan memberikan tayangan kepada Anda ya tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun efektivitas menyimak. Saudara, pada dasarnya keberhasilan ataupun efektivitas menyimak seseorang itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama itu bagaimana kita bisa membedakan antar bunyi fonemis. Saudara, bunyi fonemis itu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Misalnya bunyi pada kata batu dan bunyi pada kata bata itu berbeda ya, hanya dibedakan oleh bunyi yang satunya menggunakan bunyi U, yang satunya lagi untuk batu itu ya, untuk bata menggunakan bunyi A.
Nah, oleh sebab itu antara kata batu dan bata itu pasti berbeda maknanya ya. Nah, seperti itu. Saudara, oleh sebab itu Anda harus mampu menyimaknya. Jangan sampai Anda pikir mereka mengatakan batu, ya Anda anggap bata. Begitu juga sebaliknya. Mereka mengatakan bata, Anda anggap batu. Bukan. Jadi Anda harus bisa membedakan bunyi fonemis itu ya, yang tentu saja dapat membedakan arti ataupun makna. Kemudian yang kedua, saudara, faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak seseorang itu bahwa sebetulnya kita harus mampu mengingat kembali kata-kata yang kita simak. Jadi apa yang kita simak itu harus mampu kita ingat kembali ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita memang harus fokus, harus konsentrasi terhadap kata-kata yang kita simak. Kalau lebih bagus sebetulnya itu Anda cukup cukup mendengar kata-kata kuncinya. Karena nanti ketika Anda menyampaikan kepada orang lain sebetulnya harus menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Anda sampaikan kepada orang lain, jadi tidak copy paste kalau dalam bentuk tulisan ya. Nah, jadi tidak perlu sama persis dengan apa yang Anda simak. Namun maksudnya sama. Gunakan bahasa Anda sendiri, tapi maksudnya sama. Tanpa meninggalkan ya ide pokok ataupun pikiran pokok si pembicaranya ya. Kemudian yang ketiga, saudara, Anda perlu mengidentifikasi tata bahasa dari sekelompok kata. Jadi bagaimana Anda bisa mengidentifikasi tata bahasanya dari sekelompok kata? Berarti Anda lihat apakah kalimat tersebut betul-betul memiliki tata bahasa yang baik. Ingat bahwa sebetulnya di dalam kalimat yang sempurna ataupun kalimat yang baik tentu saja menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saudara, di sana Anda harus memiliki unsur-unsur kalimatnya, paling tidak ada unsur subjek dan predikat. Jadi ada unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan. Minimal subjek dan predikat. Nah itulah sebetulnya yang Anda simak sama dengan yang Anda baca pada dasarnya. Karena antara menyimak dan membaca itu sama-sama bersifat reseptif ya, sama-sama menerima pesan, sama-sama menerima informasi. Jadi ketika apa yang Anda dengar itu sebetulnya memiliki unsur subjek dan predikat, itu sebetulnya mudah sekali untuk dipahami ya. Karena pada dasarnya di dalam sebuah kalimat itu memang harus minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Ya, jadi itu untuk ini ya, apabila mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan Anda menyimaknya pun pada situasi resmi. Tapi kalau pada situasi tidak resmi, mereka boleh saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Bahasa Indonesia yang baik itu bahasa Indonesia yang bisa saja melanggar kaidah bahasa Indonesia. Jadi yang penting nyambung, yang penting mudah dipahami dan dimengerti oleh lawan bicaranya ya. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika dalam situasi tidak resmi, situasi santai. Tapi pada situasi resmi kita menyimak, berarti kita harus mampu menyimak tata bahasanya itu, menyimak, mengidentifikasikan tata bahasa dari sekelompok kata tersebut yang diungkapkan, diucapkan oleh si pembicara. Kemudian yang keempat, saudara, Anda harus mampu mengidentifikasi bagian-bagian pragmatiknya ya. Nah, bagian pragmatik ini tentu saja ya bagian yang memang secara operasional itu selalu disampaikan, bisa jadi oleh si pembicara. Nah, bagian pragmatik ini bisa jadi hal-hal yang menyangkut bukan tata bahasanya, tetapi memang misalnya salah satu contoh ya, memang ini harus Anda tafsirkan, misalnya, waduh ramai sekali diskusi kita pada hari ini.
hingga gontok-gontokan misalnya. Nah, itu sebetulnya berupa sindiran bahwa sebetulnya jangan sampai diskusi itu membuat gaduh ya, dan jangan sampai diskusi itu bisa membawa malapetaka begitu. Ya. Jadi itu hanya sebagai teguran sebetulnya ya. Tuh, jadi itu bahasa pragmatik. Bisa jadi bahasa pragmatik itu ya bahasanya berupa sindiran. Bahasanya bisa berupa bahasa ya memang bahasa pragmatik. Begitu bahasa pragmatik ini berarti betul-betul yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi misalnya itu, waduh jam berapa sekarang? Nah, itu kan berarti yang bersangkutan itu sudah tidak sabaran lagi untuk segera meninggalkan ruang diskusi tersebut, misalnya karena sudah terlalu lama, begitu ya. Itu kesannya seperti itu. Nah, kemudian saudara ekspresi juga. Ekspresi pun harus ada identifikasikan ya. Harus Anda lihat ekspresi si pembicaranya. Nah, ekspresi si pembicara ini saudara, apakah lawan bicara Anda itu, yang Anda simak itu ya, ekspresinya itu sangat, misalnya wajahnya sangat apa ini ya, sangat muram misalnya, bermuram durja. Itu berarti si pembicara itu sedang ada masalah ya, atau dia memiliki semacam ketakutan, seolah-olah ketakutan di wajahnya terlihat sekali, dan juga terlihat deg-degan dan lain sebagainya. Itu kan tampak dari ekspresi wajahnya. Nah, itu berarti si pembicaranya itu ya belum siap barangkali ya dengan materi yang disampaikannya. Jadi Anda harus bisa mengkajinya. Begitu juga ketika mereka misalnya menggunakan bahasa tubuh mereka untuk memperjelas apa yang mereka sampaikan. Nah, sebetulnya itu bisa Anda jadikan sebagai bahan Anda untuk melihat apakah sebetulnya si pembicara itu berhasil atau tidak menyampaikan pesan ataupun informasi kepada si penyimak ataupun pendengar. Nah, nanti kalau Anda yang berbicara, berarti Anda juga harus mampu mengidentifikasikan bagian-bagian pragmatik, ekspresinya ya. Nah, sehingga nanti si pendengar akan lebih mudah memahami apa yang Anda sampaikan. Kemudian saudara, dan juga mengidentifikasikan seperangkat penggunaan yang berfungsi sebagai unit sementara mencari arti ataupun makna. Nah, ini juga perlu Anda lakukan ya. Jadi Anda bisa menyimak dengan cara sebetulnya Anda mencari seperangkat penggunaan yang berfungsi sebagai unit sementara untuk mencari arti ataupun makna. Nah, Anda bisa menghubungkan pengalaman-pengalaman Anda, menghubungkan dari pengetahuan yang pernah Anda miliki ya untuk memaknai apa yang Anda simak tadi itu. Lalu saudara, yang kelima, Anda harus mampu menghubungkan tanda-tanda linguistik ke tanda-tanda paralinguistik ya, ataupun intonasi, dan juga ke non-linguistik yang biasanya itu situasi yang sesuai dengan objek itu sendiri supaya terbangun makna. Nah, ini bisa menggunakan pengetahuan awal yang biasanya kita tahu ya tentang isi dan bentuk dan konteks yang telah siap dikatakan untuk memperkirakan dan juga kemudian menjelaskan makna tersebut. Jadi saudara, pada dasarnya sebagai seorang penyimak, Anda itu harus mampu menghubungkan tanda-tanda linguistik yang disampaikan oleh si pembicara tadi ke tanda-tanda paralinguistiknya, intonasinya. Nah, terkadang kan si pembicara menggunakan intonasi ya tinggi, kemudian rendah, tinggi, rendah, nada ya. Nah, itu di bagian tekanannya juga, tekanannya ada tekanan tinggi, tekanan rendah, sedang, begitu juga saudara nadanya ya, kemudian jedahnya juga
Nah, ini harus Anda perhatikan, dan Anda juga harus memperhatikan juga tentang non-linguistiknya, bahasa tubuhnya ya, termasuk ya apa yang disampaikannya dengan menggunakan alat bantu ataupun alat peraga. Nah, ini sebetulnya akan memudahkan Anda untuk memahami apa yang Anda simak sebetulnya. Karena ketika mereka berbicara, mereka terkadang menggunakan alat peraga, menggunakan media, menggunakan ya bahasa tubuhnya. Oleh sebab itu, Anda sebetulnya akan lebih mudah nanti menjelaskan makna yang disampaikan. Dengan melihat secara fokus, saya yakin Anda mampu untuk memahami makna ataupun maksud yang disampaikan oleh si pembicara. Jadi sebagai seorang penyimak yang baik, tentu saja Anda harus mampu menghubungkan tanda-tanda linguistik ke tanda-tanda paralinguistik dan juga ke non-linguistik ya. Nah, kemudian saudara yang berikutnya keenam itu Anda harus mengulang kata-kata penting ya dan ide-ide penting. Nah, jadi saudara ketika Anda menyimak, berarti sebetulnya perlu Anda mengulang kata-kata penting yang Anda simak, lalu juga ide-ide penting yang Anda simak, supaya Anda itu memahami betul apa yang Anda simak. Kemudian ide-ide penting itu bisa Anda jabarkan, termasuk kata-kata pentingnya ya, bisa Anda jabarkan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, dengan melibatkan ya tentu saja skemata Anda. Skemata itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Sehingga hasil simaan Anda bisa Anda sampaikan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, bisa Anda modifikasi ya, namun ingat adalah ide pokok dari si pembicara tidak Anda hilangkan. Jadi ide pokoknya tetap utuh, tetap ada, hanya pengembangan ide pokok itu saja yang berbeda caranya. Anda menggunakan bahasa Anda sendiri ya, sehingga nanti Anda betul-betul memahami terhadap apa yang Anda simak dan akan Anda sampaikan kepada orang lain hasil simaannya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian saudara, perlu juga Anda ketahui ya, ada beberapa faktor penting ini dalam keterampilan menyimak itu sebetulnya. Nah, faktor-faktor penting dalam keterampilan menyimak itu diantaranya, ini yang pertama itu adalah unsur pembicara. Nah, unsur pembicara ini saudara sangat penting, karena pembicara itu haruslah menguasai materi. Lalu pembicara juga harus penuh percaya diri, lalu berbicaranya harus sistematis, dan kontak dengan penyimak juga harus bergaya menarik ataupun bervariasi. Jadi nanti saudara ketika Anda berbicara, nantikan pada semester berikutnya Anda akan mendapatkan mata kuliah keterampilan berbicara ya. Anda itu harus menguasai materi ya, dan Anda harus percaya diri di dalam berbicara dan juga harus sistematis. Dan tentu saja harus kontak langsung dengan penyimak, juga harus bergaya menarik ya, sehingga orang itu akan senang menyimak pembicaraan Anda dan bervariasi tentunya, sehingga mereka tidak jenuh mendengar apa yang Anda sampaikan. Nah, oleh sebab itu saudara, unsur pembicara ini sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, unsur ataupun faktor yang penting dalam keterampilan menyimak ini juga agar menyimak kita bisa bagus atau bisa baik, saudara, adalah unsur materinya. Saudara, unsur yang diberikan sebetulnya harus aktual ya, bermanfaat, sistematis dan seimbang. Oleh sebab itu sebetulnya ketika Anda berbicara nanti, orang lain yang akan menyimak apa yang Anda bicarakan, sebaiknya unsur yang Anda berikan itu harus betul-betul aktual, sehingga mereka tidak jenuh dengan apa yang mereka dengar, mereka simak. Lalu bermanfaat, kemudian sistematis juga dan seimbang tentunya ya. Nah, yang tak kalah pentingnya lagi, faktor penting dalam keterampilan menyimak ini adalah unsur penyimaknya. Nah, unsur penyimak ini adalah siswanya ya. Jadi Anda nanti sebagai pemberi materi, nah siswa Anda itu sebagai penerima materi.
sebagai penyimaknya. Nah, ini unsur penyimak atau siswanya ini, yang pertama itu kondisi siswa itu dalam keadaan baik. Jadi kalau siswa atau Anda sendiri misal sebagai seorang penyimak itu memang harus dalam kondisi keadaannya itu baik. Jangan sampai dia sedang sakit. Kalau sedang sakit menyimak nanti tidak konsentrasi ya, karena dia lebih peduli terhadap rasa sakitnya daripada menyimak materi yang disampaikan oleh gurunya ataupun oleh orang lain. Kemudian saudara, yang kedua, siswa harus berkonsentrasi. Nah, jadi Anda, termasuk Anda juga harus berkonsentrasi jika Anda menyimak. Nah, seperti sekarang ini Anda menyimak saya ya, memberikan materi, berarti Anda harus berkonsentrasi penuh. Jadi Anda harus menghilangkan hal-hal yang mengganjal di hati Anda, menghilangkan yang terjadi di luar sana ya, silakan saja. Fokus saja pada materi yang sedang Anda simak pada saat ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adanya minat siswa dalam menyimak. Jadi minat siswa, minat Anda juga sebagai seorang mahasiswa menyimak apa yang saya sampaikan itu harus betul-betul tinggi. Kalau minatnya rendah, nanti apa yang Anda simak itu bisa jadi masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Oleh sebab itu, saudara harus benar-benar fokus, konsentrasi penuh ya dalam menyimak, dan Anda harus memiliki minat, keinginan yang tinggi untuk menyimak materi yang Anda simak. Termasuk nanti siswa Anda juga demikian, menyimak materi yang akan Anda berikan sebagai calon seorang guru ya Anda ya. Kemudian dan yang berikutnya, keempat itu saudara, penyimak itu harus berpengalaman luas. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang penyimak, Anda itu sebetulnya memang harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak menyimak, sehingga apa yang Anda simak itu saudara mudah Anda pahami. Jadi hasil simaan Anda itu sebetulnya ini bisa menjadi skemata bagi Anda dan bisa untuk dijadikan sebagai bahan agar Anda itu nanti ketika Anda menyimak kembali, Anda sudah memiliki bahan skemata untuk memahami maksud hasil bahan yang Anda simak tadi itu. Nah, seperti itu. Biasanya dengan berpengalaman luas seorang penyimaknya, maka keterampilan menyimaknya akan baik ya. Lalu yang keempat, saudara, selain unsur pembicara, unsur materi, unsur penyimak atau siswa, yang keempat ini adalah unsur situasi. Ternyata faktor penting dalam keterampilan menyimak ini tentu saja adalah unsur situasi. Nah, unsur situasi ini tentu saja yang pertama itu waktu penyimakan. Jadi waktu penyimakan ini juga akan berpengaruh terhadap hasil menyimak kita ya. Misalnya itu waktu penyimakannya itu di tengah malam kan ngantuk ya, atau di siang hari ngantuk tidak? Ngantuk. Kalau sekarang masih ngantuk? Tidak lagi ya. Baik. Kemudian saudara, yang kedua sarana unsur pendukung. Nah, sarana unsur pendukung ini juga tentu akan lebih memudahkan seorang itu menyimak. Seperti yang saya sampaikan sekarang, dengan saya membuat tayangan seperti ini, tentu saja Anda akan lebih mudah menyimaknya ya, karena Anda selain menyimak, Anda juga membaca apa yang saya sampaikan kan. Nah, oleh sebab itu menyimak pun akan lebih mudah Anda ikuti dan juga hasilnya akan lebih mudah Anda pahami bahan simakan itu. Jadi sarana unsur pendukung itu sangat penting. Nah, kemudian saudara, dan unsur situasi menyimak yang lain adalah suasana lingkungan. Saudara, suasana lingkungan yang gaduh, yang ramai itu akan mempengaruhi hasil simaan seseorang. Mereka tidak bisa konsentrasi. Yakinlah Anda kalau menyimak dalam suasana lingkungan yang crowded atau suasana lingkungan yang ramai ya, yang setiap waktu itu ada kereta api lewat misalnya. Nah, Anda tentu saja akan mengalami gangguan terhadap apa yang Anda simak ya. Ya, tapi ada juga orang yang karena sudah terbiasa ya dia sangat enjoy juga begitu apa yang disimaknya.
karena sudah terbiasa ya. Namun pada dasarnya suasana lingkungan itu jelas mempengaruhi orang itu menyimak. Apalagi misalnya itu menyimaknya dia di ruangan yang sangat kondusif, AC-nya juga memang dingin, sejuk ya, kemudian ruangannya memang indah, menarik. Nah, dia juga menyimaknya dengan senang hati, menyimaknya misalnya santai, namun ini saudara dia tetap fokus begitu menyimaknya karena dia merasa tenang, merasa nyaman tadi itu, sehingga memaknai bahan simakannya juga akan lebih mudah. Dia akan lebih mudah memahami maksud si pembicara itu, seperti Anda saat ini misalnya itu menyimak saya, menyimak materi yang saya sampaikan akan lebih mudah ya, karena bisa jadi Anda di dalam sebuah ruangan yang sangat kondusif. Nah, tapi kalau Anda misalnya itu di sebuah ruangan yang sangat gerah, Anda menyimak saya sekali-sekali menyimak, sekali-sekali tidak, karena Anda lebih fokus kepada hal yang lain. Tapi dengan suasana lingkungan yang nyaman tadi itu, yang baik, tentu saja kita akan lebih fokus ya menyimaknya. Baik saudara, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Saya yakin Anda pasti mampu untuk meningkatkan keterampilan menyimak Anda. Jadi Anda kuasai faktor-faktor yang mempengaruhi ya efektivitas menyimak Anda ya, mempengaruhi keberhasilan menyimak Anda. Saya yakin dengan apa yang sudah kita bahas ini, menyimak Anda akan lebih baik dan Anda akan menjadi seorang penyimak yang profesional ya, mudah memahami maksud siapapun yang berbicara. Anda akan lebih mudah untuk menguasai bahan yang Anda simak, apalagi bahan yang Anda simak itu memang sesuai dengan bidang disiplin ilmu Anda dan juga pengalaman-pengalaman Anda tadi ya, yang saya sebutkan skemata Anda memang sudah luas sehingga akan lebih mudah untuk memahami maksud yang Anda simak. Saudara, silakan saja Anda buat sebuah rangkuman terhadap apa yang Anda simak tentang materi saya ya, lalu kirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian Anda pun saya sarankan untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun efektivitas menyimak. Ya, silakan juga Anda bisa mencari bahan-bahannya untuk menambah referensi Anda melalui internet, ya silakan saja. Ya, saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.